warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada siswi Adida Yunisi, dan ada teman saya. Saya Yuardiani Pertiwi. Saya Arya Ditya Wibowo. Saya Sabrina Aulia Salma. Terima kasih kepada Ibu Dia yang sudah meluangkan waktunya untuk kami sebagai narasumber di wawancara kami. Di sini kami akan mewawancarai mengenai tema seputar farmasi dan pendapat Ibu sebagai dosen farmasi. Pertama itu saya ingin langsung bertanya aja ya Ibu ya. Menurut Ibu, pandangan Ibu farmasi itu bagaimana sih? Ini berarti jurusan farmasi gitu kan maksudnya Ya. atau? Ya. Jurusan farmasi sih bagi saya yang pertama menarik, makanya saya masuk ke jurusan farmasi ini. Jadi dia mempelajari berbagai jenis ilmu, tapi juga kayak dibentuk supaya bisa diaplikasikan ke dalam langsung ke kerjaan gitu, ke pekerjaan atau kehidupan. Jadi aplikasi ke nanti di bidang kesehatannya langsung seperti apa. Kemudian ilmunya juga terus berkembang karena obat kan nggak cuma yang ada sekarang pun juga banyak kayak dimodifikasi mulai dari sistem penghantarannya ataupun bentuknya seperti itu. Jadi semakin banyak perkembangan juga. Tapi farmasi itu juga susah kalau misalnya kalian masuk sini karena terpaksa gitu. Karena pelajarannya jujur aja banyak hafalannya, tapi juga ada analisa-analisa gitu kan. Jadi kalau misalnya kurang suka, mungkin males tuh ngafalin atau capek kalau misalnya lagi praktikum karena praktikumnya juga banyak kan analisa-analisanya gitu. Itu sih pandangan saya mengenai farmasi. Terus Ibu, kalau menurut Ibu, seorang farmasi itu bermanfaat nggak Bu bagi orang banyak? Bagi orang banyak bermanfaat sih bagi saya ya. Bermanfaat, makanya saya juga pilih waktu itu. Jadi peranan farmasis atau apoteker sendiri kan cukup banyak. Pertama dari pengembangan obat ke misalnya kalau misalnya diibaratkan kan kalau dokter dia bagian mendiagnosasi pasien dia sakit apa, terus kita yang lebih mengetahui atau memahami mengenai obat. Nah, kalau misalnya lagi pandemi begini kan untuk pengembangan obat, farmasi itu menurut saya cukup berperan ketika mulai memikirkan apa sih yang bagus untuk menyembuhkan penyakit X gitu misalnya. Si dokternya membantu dari sisi nanti di manusia prosesnya gimana gitu. Selain dari pengembangan obat, dia juga sebagai salah satu agen untuk penyuluh kesehatan. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu lebih aware itu bahasa Indonesianya apa? Lebih memahami atau lebih menyadari pentingnya ketika mengkonsumsi obat yang baik dan benar itu seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan medis ataupun kesalahan penggunaan dari si obat. Selain itu juga mereka juga berperan penting untuk pasien care. Jadi pasien yang misalnya udah pulang dari rawat inap atau pasien rawat jalan yang pulang gitu, kan dia itu dilakukan bisa juga dilakukan oleh farmasi. Nanti apa kayak kayak itu post marketing surveillance. Jadi obat yang sudah beredar itu apakah nanti selama penggunaan yang digunakan oleh masyarakat banyak dan dalam jangka waktu yang lama itu ada efek-efek yang tidak diinginkan atau tidak. Jadi nanti bisa kalau misalnya muncul bisa nanti direvisi di bagian informasi obatnya gitu. Saya mau bertanya pendapat Ibu mengenai farmasi di Indonesia saat ini seperti apa? Farmasi di Indonesia, karena saya dari industri awalnya, jadi saya bicara tentang industri dulu aja kali ya.
Jadi industri farmasi di Indonesia itu banyak. Kemudian teknologinya juga udah cukup baik berkembang. Tapi kebanyakan mereka fokusnya itu di formulasi. Jadi bukan kayak menemukan suatu zat baru untuk dikembangkan menjadi obat, tapi udah ada zatnya. Kemudian itu yang diformulasikan, jadi kayak lebih ke pengembangan formula untuk R&D-nya. Jadi di sisi itu masih lemah. Kemudian di sini juga masih kurang ada untuk industri bahan baku obat. Jadi bahan baku obatnya itu masih sebagian besar diimpor dari luar. Jadi kalau misalnya yang di luar itu kayak mengalami fluktuatif misalnya harganya atau ada sesuatu yang sehingga mereka tidak bisa mengekspor ke Indonesia lagi, produknya itu bisa terhambat gitu. Jadi kurang cukup bisa independen di bidang hal itu. Tapi sekarang udah mulai ada sepertinya industri bahan baku obat di Indonesia. Jadi mungkin bisa mulai muncul bibit-bibit untuk berkembang di Indonesia yang untuk industri bahan baku obat. Kemudian untuk pendidikan sendiri, kalau menurut saya sih sudah cukup baik, tetapi masih kurang yang ini. Kalau ada mahasiswa farmasi yang melakukan penelitian, itu hasil penelitiannya belum dimanfaatkan gitu. Misalnya, saya kan teknologi farmasi ya, jadi contoh gampangnya udah menemukan kayak produk hasil farmasi seperti serum yang mengandung bahan baku alam yang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, setelah itu kayak berhenti di situ, belum bisa dikembangkan supaya produk tersebut misalnya bisa digunakan. Kurang aplikatifnya di situ untuk yang pendidikan. Kalau materinya sih cukup baik, tapi dan lengkap banget kan, mulai dari waktu di sarjana juga diajarinya nggak hanya kayak industri-industri aja, tapi semuanya diberikan. Entah sih itu kekurangan atau kelebihan. Kalau misalnya di luar, di beberapa tempat itu, mereka sepertinya kalau farmasi udah cukup fokus ke bagian yang kayak lebih ke arah klinis kalau judulnya farmasi. Kalau misalnya yang industri lebih ke mereka pharmaceutical science atau apa gitu. Bu, izin bertanya, apa saja yang dapat dilakukan seorang farmasi ketika sudah lulus sarjana? Apa dia diharuskan ngambil profesi atau boleh kerja dulu atau boleh keduanya? Boleh keduanya. Kalau saya sih tergantung maunya apa. Kalau misalnya kayak nggak bisa langsung ngambil saya apoteker, ya boleh kerja dulu. Tapi kerjanya ini kalau misalnya mereka nanti fokusnya mau kayak buka apotek, kemudian pengen jadi kalau di industri kayak QM manager atau jadi penanggung jawab di PBF gitu, kan dia harus punya sertifikat STRA, jadi tetap harus mengambil apoteker terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya nggak mau di posisi-posisi tersebut, nggak perlu ambil apoteker kan. Jadi tergantung sih maunya nanti kalian-kalian ini mau kemana terlebih dahulu. Terus juga banyak kan yang sekarang kayak di Binawan yang bisa kuliah sambil kerja gitu. Iya Ibu, aku mau nanya lagi Bu. Iya. Maaf suaranya nggak kedengeran. Iya, kita kan mau ambil profesi nih Bu, misalnya habis ini. Iya. Nah itu apa aja sih Bu yang harus kita siapkan nih sebagai mahasiswa gitu? Yang kan kita mau lanjut ambil profesi apa aja sih Bu? Yang harus dipersiapkan, pertama harus cari tahu dulu mau masuk ke mana atau mau ngambil profesinya di mana. Kemudian disiapkan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke tempat tersebut. Nah, untuk apoteker biasanya, kurang tahu kalau sekarang beda ya, semester pertama itu masih membahas mengenai kayak teori-teori. Jadi, ya seperti biasa kalian harus kuatlah pengembangan dari waktu zaman sarjana gitu. Lalu di semester 2-nya biasanya itu mulai praktek kerja lapangan gitu. Nah, waktu di PKPA, kalau pengen dapat nanti langsung kerja yang bagus, waktu PKPA atau waktu PKL itu kayak membangun koneksi waktu kalian di sana, kemudian coba dicek sih rekanan dari univnya itu
bagus-bagus atau enggak. Kalau misalnya mau dapat nantinya kerja di tempat yang bagus gitu ya. Kemudian karena biasanya apoteker itu sudah kayak menjurus, berarti harus tahu mau fokusnya kemana. Mau ke arah industri atau mau ke arah pelayanan atau komunitas seperti itu. Karena nanti di akhir di akhir perkuliahan semuanya itu kan kalian nanti ada OSCE sama OSPE gitu kan. Ujian kelulusan, uji kompetensi apoteker Indonesia UKAI. Nah, itu kalian udah kayak mulai spesifik deh harusnya. Sama kalau misalnya perguruan tingginya waktu kalian masuk harus ada kayak tes-tes ya berarti harus belajar dulu. Gitu sih. Ibu, saya mau tanya mengenai kerja di industri. Iya. Kita lulusan sarjana, kita bisa ditempatkan di mana ya, Bu? Lulusan sarjana. Mana ya? Kayak beberapa industri juga masih banyaknya nyari apoteker, tapi beberapa kayaknya udah bisa di sarjana farmasi. Di QC mungkin ada di bagian laboratorium atau jadi analis dulu kayak sepertinya kalau nggak salah lo ya. Terus sebenarnya di tempat lain kayak di QA atau di produksi mereka juga masih menerima sarjana farmasi karena yang disyaratkan apoteker itu manajer QA QC produksi. Selain di posisi manajernya, sebenarnya sarjana farmasi kalau mereka tidak si perusahaannya tidak mensyaratkan itu bisa masuk meskipun belum apoteker. Di R&D juga bisa kok yang bagian formulasinya gitu. Banyak slotnya. Di sales marketing pasti juga nggak perlu jadi apoteker kan. Banyak sih, apalagi sih posisi di industri. Apa aja QA, QC, produksi, R&D, sales marketing biasanya, business development juga nggak perlu sampai apoteker sepertinya. Tapi kalau di sama satu lagi lupa, tapi kalau yang di posisi itu kebanyakan mintanya dokter sih, di medical. Itu biasanya yang dibutuhkan dokter bukan farmasi sih. Jadi tidak dia. Oh, sama satu lagi di regulatory juga nggak harus apoteker. Banyak slot. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Ya. Bisa nggak sih, Bu, seorang farmasi itu bekerja lebih dari satu tempat? Seorang farmasi bekerja lebih dari satu tempat. Bisa kalau bisa bagi waktu. Kalau buat saya ya. Tapi ini farmasi kan bisa kalau misalnya bisa bagi waktu. Tapi itu kalau misalnya jadi apoteker penanggung jawab di suatu tempat berarti syaratnya kan nggak boleh megang tempat lain gitu kan. Udah itu aja. Tapi kalau misalnya saya jadi dosen terus jadi apoteker, ya meskipun bukan penanggung jawab itu bisa. Kemudian kalau kerja di industri sih sepertinya kurang bisa karena agak kurang fleksibel jadwalnya. Tapi kalau misalnya mau dipaksakan berarti mungkin kerja di industri sambil ngajar-ngajar gitu. Kalau jadi kalau menjaga apotek kurang disarankan karena jadwal industri cukup padat dari pagi sampai sore, terus Senin sampai Jumat gitu. Gitu sih. Ibu mau nanya nih, menurut Ibu untuk mengenai penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter, apa itu diperbolehkan? Kan banyak tuh yang menggunakan obat-obat terlarang. Bahasanya. Gak boleh, judulnya kan obat keras ada di kemasannya kan ada tulisannya dilarang membeli tanpa resep dokter. Ya, dan betul kan, jadi berarti harusnya pembeliannya itu dengan resep dokter. Meskipun kenyataannya di lapangan ada banyak juga yang
membeli tanpa resep dokter. Kalau menurut saya sih diusahakan jangan, karena apa sih yang tahu kalau misalnya harus dikombinasi dengan ini atau itu kan dokternya, selain kita sendiri yang punya bisa mendiagnosiskan si dokternya baiknya pakai obat ini untuk mengatasi apa-apa. Maaf nggak kedengaran Ya, suaranya. tantangan terberat Ibu pas ngambil jurusan farmasi apa sih, Bu? Tantangan terberat, tugasnya banyak. Tiap minggu ada presentasi, baru masuk udah dikasih tugas. Aduh, sahabat Ibu. Jadi baru masuk udah harus, kalian ini tugasnya presentasi bla 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 bla, dan itu untuk semua mata kuliah. Jadi bagi waktunya harus jago. Kemudian yang kedua, kalau praktikum kayak di kalian deh, di tingkat 3 yang berarti kalian tahun lalu atau di tahun ketiga itu praktikumnya bertumpuk sekali. Meskipun dia hanya 1 SKS, tapi memakan waktu sampai 3 jam belum persiapannya atau mengerjakan jurnalnya. Terus itu tantangan terberat. Sama kalau misalnya ini bukan di farmasi saja sih, kalau di SMA kan gurunya biasanya itu aja, tapi kalau di farmasi dosennya kan banyak dan beragam jenis. Bagaimana cara menyesuaikan dengan masing-masing si dosen. Tugasnya juga macam-macam. Kemudian satu lagi apa ya? Ini kalau untuk handling praktikum sih, saya lemah di waktu menghandling kayak hewan coba gitu, karena sering sakit dan mati. Terus sama alat-alatnya itu mahal, jadi kalau ada yang rusak menggantinya cukup berat di kantong. Apalagi ya tantangannya. Untuk pelajarannya sendiri hafalannya banyak sekali. Jadi kadang harus bagi pinter kayak apa ya? Bikin cerita sendiri gitu. Biar lebih mudah untuk dihafalkan. Sama harus teliti. Itu tantangan buat pribadi buat saya karena saya kurang teliti sih. Dan farmasi harus teliti baik dari ngitung-ngitung dosis sampai analisa kalau misalnya pengukuran kadar seperti itu. Perhitungannya harus benar dan tepat. Ibu izin bertanya. Silakan. Apa namanya? Seorang farmasi itu bisa disalahin nggak, Bu, kalau misalkan lalai dalam memberikan obat kepada pasien? Nah ini kalian yang lalai sendiri itu maksudnya. Ada satu step yang terlewat gitu. Iya. Kalau memang salahnya di farmasisnya, ya bisa disalahkan. Makanya waktu ini contohnya kalau di apotek ya, waktu terima resep itu kalian bacanya benar atau enggak. Kalau misalnya susah dibaca, kan harus dikonfirmasi ke dokter kan, betul enggak? Nah itu udah dilakukan belum tahap itu? Kalau misalnya sudah dilakukan tapi tidak ada balasan, kan itu baru kalian kayak mengira bilang ke si pasiennya gitu kan, itu sudah dilakukan atau belum. Terus perhitungan ketika menyiapkan obat juga dilihat ada kayak dosisnya udah benar atau belum. Nah itu kayak sudah dilakukan belum yang kayak apa sih pengecekannya. Waktu menyerahkan ke misalnya ada alat yang khusus, pengguna misalnya obat asma itu kan alatnya khusus biasanya, itu sudah dijelaskan dengan baik atau belum. Kalau misalnya semuanya sudah dilakukan dengan baik, berarti harusnya kesalahan tidak ada di farmasinya, jadi itu kalian tidak bisa disalahkan. Tapi kalau misalnya stepnya ada yang terlewat dan itu mungkin fatal, ya bisa disalahkan.
Ibu, maaf. Ya. Kita kan masih sarjana ya, Bu. Bagaimana cara memilih farmasi yang tepat, misalkan milih farmasi klinis atau industri gitu gimana, Bu? Mau suaranya putus-putus gimana? Saat kita memilih farmasi klinis atau industri itu bagaimana, Bu, cara memilihnya? Kita kan masih sarjana nih. Kan besok pasti ada milih mendalami farmasi klinis atau industri gitu kan, Bu? Iya. Bagaimana memang selama pemberian materi kuliah itu ada pelajaran yang lebih menarik dari semuanya nggak? Setelah misalnya kalian lebih suka pelajaran farmakoterapi, terus farmakologi, kemudian farmasetika seperti itu, atau lebih suka yang ke arah seperti membuat formulasi di teknologi atau menganalisa sediaan di analisa fisikokimia. Kalian list dulu tuh pelajaran mata kuliah yang kamu suka itu yang mana, dan dari situ terlihat minat kamu ada di mana. Nah, tapi setelah itu yang kedua kalian melihat juga nanti ketika sudah lulus mau orientasinya kemana, mau lebih ke arah pelayanan farmasi kayak kerja di rumah sakit atau di apotek, atau maunya lebih ke arah kayak pengembangan formula di industri ataupun kayak pengawasan mutu seperti itu. Yang suka audit-audit itu bisa di industri. Nah, itu dilihat nanti kerjanya mau ke arah yang mana. Kalau misalnya sudah pas, kalau misalnya minat sama tujuannya sama, ya berarti tinggal milih. Itu berarti misalnya sama-sama suka teknologi, terus pengen nanti kerja di industri, berarti nanti lebih milih ke farmasi industri. Atau suka di farmakoterapi, terus saya lebih suka nih Bu, kalau misalnya menjelaskan atau berinteraksi dengan pasien, berarti nanti mungkin lebih ke arah pelayanan ke farmasi klinis, mohon maaf, ke arah farmasi klinis, gitu sih. Tapi kalau misalnya yang beda, pengennya ke farmasi industri, tapi setelah dilihat minatnya kurang di situ, mungkin perlu ditelaah lagi kalian nanti mau kerjanya di mana. Karena kalau kurang sesuai dengan minat, nanti nggak nyaman waktu kalian kerjanya sendiri. Ya, lulusan farmasi klinis juga bisa sih kerja di industri, tenang saja. Dengeran suaranya? Ya, terima kasih Bu untuk pemaparan jawabannya. Karena di sini pertanyaan kami sudah habis dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kami dari kelompok 2 ingin berterima kasih kepada Ibu Dia sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara dan bersedia menjadi narasumber. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama semuanya. Semoga bisa membantu. Terima kasih Ibu. Saya tutup ya Bu wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.